Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafsa Kolbi Kuroti Aini dengan NIM 252 1010 125 dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan tema Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Poin pertama, pengertian umum. Makalah ini membahas bagaimana Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi juga filsafat hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila bukan hanya aturan di kertas hukum, tapi juga pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kamu lihat dari sisi maknanya, Pancasila itu seperti kompas moral dan cara pandang hidup orang Indonesia, dan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, dan lingkungan. Poin kedua, latar belakang. Nah, kenapa topik ini penting? Karena Pancasila lahir dari nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu, seperti gotong royong, musyawarah, tolong menolong, dan keadilan. Nilai-nilai itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa supaya bisa menjadi dasar untuk mengatur kehidupan bernegara yang majemuk, seperti beragam suku, agama, dan budaya. Nah, jadi Pancasila bukan cuma hasil politik waktu kemerdekaan, tapi hasil pemikiran dan refleksi filosofis tentang siapa manusia Indonesia itu sebenarnya, dan bagaimana hidup berdampingan dengan damai. Poin ketiga, peran Pancasila sebagai dasar filsafat. Nah, sebagai dasar filsafat, Pancasila berfungsi untuk membentuk cara pandang dan karakter bangsa. Artinya, Pancasila mempengaruhi cara kita berpikir, menilai, dan bertindak. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan manusia Indonesia untuk hidup beriman tapi tetap toleran terhadap agama lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut kita untuk menghormati sesama manusia tanpa melihat perbedaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengajarkan semangat kebersamaan dan cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan. Kerakyatan mendorong kebiasaan musyawarah, bukan keputusan sepihak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengingatkan agar kita saling membantu dan tidak membiarkan ketimpangan sosial. Nah, jadi nilai-nilai itu membentuk karakter orang Indonesia yang beriman, adil, dan gotong royong. Poin keempat, 3 dimensi filsafat Pancasila. Nah, dalam makalah ini dijelaskan bahwa Pancasila punya 3 lapisan filsafat penting. Yang pertama, seperti dimensi ontologis. Nah, dimensi ontologis ini tentang hakikat manusia dan kehidupan. Ontologis membahas siapa kita. Menurut Pancasila, manusia Indonesia itu makhluk Tuhan yang punya jasmani dan rohani, individu sekaligus sosial. Nah, artinya kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan Tuhan. Contohnya, gotong royong mencerminkan bahwa manusia butuh orang lain. Yang kedua, menghargai HAM berarti mengakui martabat manusia.
Yang ketiga, menjaga alam, juga bagian dari tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Poin kedua, dimensi epistemologis. Dimensi epistemologis ini tentang cara kita memperoleh pengetahuan. Nah, Pancasila mengajarkan bahwa pengetahuan tidak hanya datang dari logika atau akal, tapi juga dari pengalaman, budaya, dan wahyu Tuhan. Nah, jadi orang Indonesia memandang kebenaran tidak hanya dari sisi, tapi benar secara logika, tapi juga dari sisi etika dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Contohnya, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk merusak alam atau menindas orang lain. Poin ketiga, dimensi aksiologis. Dimensi aksiologis tentang nilai dan tindakan. Ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial contohnya diwujudkan lewat pemerataan ekonomi, program bantuan sosial, dan anti diskriminasi. Yang kedua, nilai musyawarah. Nilai musyawarah contohnya terlihat dalam rapat desa atau pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan diwujudkan dalam kegiatan sosial, menghormati perbedaan, dan menolak kekerasan. Nah, intinya aksiologi Pancasila menuntut cara kita bertindak secara moral dan etis dalam kehidupan bermasyarakat. Poin kelima, kenapa Pancasila harus dipahami sebagai pandangan hidup? Nah, kalau Pancasila hanya dianggap sebagai dasar negara, maka ia cuma jadi tulisan di konstitusi. Tapi, kalau dipahami sebagai pandangan hidup, maka nilai-nilainya bisa benar-benar menjiwai kehidupan sehari-hari masyarakat. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti menjadi pedoman moral, pribadi, dan sosial. Menjadi filter terhadap pengaruh luar, misalnya budaya individualistik dan materialistik. Menjadi dasar berpikir dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Jadi, Pancasila bukan hanya aturan, tapi juga cara hidup bangsa Indonesia agar tidak kehilangan jati diri di tengah globalisasi. Poin keenam, penerapan nilai-nilai Pancasila di masa kini. Nah, makalah ini juga menekankan pentingnya menerapkan Pancasila secara nyata, bukan cuma hafal sila-silanya. Contohnya, di bidang pendidikan, pembentukan karakter siswa lewat Pancasila dan praktik gotong royong. Di bidang sosial, contohnya, membantu sesama tanpa membeda-bedakan, misalnya donasi untuk korban bencana.